Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mazhar Abdul Hafiz dengan NIM 22150507178. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dari matkul tafsir terbawi, yaitu dari materi kelompok 2 yang dibawa oleh Rika dan teman-teman, tentang konsep pendidikan menurut Quran Surat An-Nisa ayat 97 sampai 100. Mungkin pertama kali saya akan membacakan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahum malaikatu zalimina anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika mawahum jahannam wasa'at masir. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, dan mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang yang di tempatnya itu di neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat yang kembali. Ayat 98 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Illa mustad'ifina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Yang artinya kecuali mereka yang tertindas, baik itu laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Terus yang untuk ayat ke-99 yang berbunyi, faulaika asallahi an ya'funa anhum wa kanallahi afuwun ghafur. Yang artinya maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-100 yang berbunyi, wa may yuhajirina fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa may yukhruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikahu maut faqad wafa'a ajruhu 'ala Allahi wa kana Allahi ghafurur rahim. Artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematiannya menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mungkin dari penafsiran dari ayat tersebut, yang pertama itu penafsiran dari ayat 97. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mengenai diri sendiri, maksudnya adalah orang-orang yang tinggal bersama orang yang kafir di Mekah dan tidak mau hijrah, dan malaikat bertanya kepada mereka sambil mencela, kenapa kamu ini? Artinya, bagaimana sebenarnya pendirianmu terhadap agamamu ini? Ujar mereka, menunjukkan alasan, kami ini orang-orang yang tertindas, artinya adalah lemah hingga tidak mampu menegakkan agama. Artinya, maka malaikat menjawab, bukankah bumi Allah luas sehingga kamu dapat berhijrah padanya, yakni dari bumi kaum kafir ke negeri lain sebagaimana dilakukan orang-orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tempat mereka ialah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Terus terkait penafsiran ayat 98, kecuali orang-orang yang tertindas baik laki-laki maupun wanita dan anak-anak, itu mereka yang tidak mampu berusaha, artinya tidak ada tenaga maupun biaya bagi mereka untuk berhijrah, dan tidak mengetahui jalan yang akan ditempuh menuju tempat berhijrah itu. Terkait penafsiran ayat 99, maka mereka ini semoga Allah memaafkan mereka, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Penafsiran dari ayat ke-100, dan siapa yang berhijrah dari jalan Allah, maka mereka akan menemukan di muka bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan dalam rezeki. Dan siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, lalu ia ditimpa oleh kematian di tengah jalan seperti terjadi atas Junda bin Namrah al-Laisi, maka sungguh telah tetaplah pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesimpulannya yaitu adalah ayat ini mengandung makna hijrah itu meninggalkan daerah kafir menjadi wajib bila memungkinkan dan merugikan agama. Apabila manusia mampu mengubah lingkungannya, maka ia harus melakukan hijrah.
Jika tidak berhijrah, maka kehilangan tujuan dan akidah, maka sama-sama saja ia menzalimi dirinya sendiri. Manusia juga apabila menyikapi dirinya terjatuh ke dalam dosa, dengan permintaan maaf tidak cukup, harus ditambah dengan menguatkan akidah. Allah juga memperluas daerahnya untuk manusia dan mengeritik mereka yang tidak melakukan hijrah. Mungkin penjelasan dari materi yang kedua cukup sampai sini. Saya akhiri, bila ada kata maaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.